Kembali lagi di video pembelajaran Tazkiyatun Nafs. Sekarang materinya adalah tentang macam-macam Tazkiyatun Nafs. Sebelumnya saya ingin bertanya dahulu, apakah jiwa atau nafsu manusia itu ada? Atau apa sih tingkatan-tingkatan jiwa manusia itu? Kalau belum tahu jawabannya, kalian harus menonton video ini ya teman-teman. Allah sendiri dalam Al-Quran setidak-tidaknya menyifati jiwa atau nafsu dengan 3 sifat yang mengindikasikan macam-macam atau tingkatan-tingkatan nafsu. Yang pertama ada an-nafs al-mutmainnah, yang kedua ada an-nafs al-lawamah, dan yang ketiga ada an-nafs al-amarah bisu. Nah, yang pertama, apa sih itu an-nafsu al-mutmainnah? An-nafs al-mutmainnah artinya jiwa yang tenang. Inilah jiwa atau nafsu yang tenang dan tentram karena senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jiwa atau nafsu yang tenang dan tentram karena senantiasa gemar berdekatan dengan Allah. Jiwa atau nafsu yang tenang dan tentram dalam ketaatan kepada Allah. Jiwa atau nafsu yang tenang dan tentram jiwa atau nafsu yang tenang akan tentram dan baik ketika ditimpa musibah maupun mendapatkan nikmat. Jika mendapatkan musibah, ia ridho terhadap takdir Allah. Jika kehilangan sesuatu, ia tidak putus asa. Dan jika ia mendapatkan nikmat, ia tidak lupa daratan. Artinya dia selalu bersyukur. Inilah jiwa atau nafsu yang tenang dan tentram dalam iman, tidak tergoyahkan oleh keraguan-keraguan dan syubhat. Jiwa atau nafsu yang rindu untuk bertemu dengan Tuhannya. Lalu, apa itu nafsu lawamah? An-nafs al-lawamah artinya jiwa yang suka mencela. Dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa atau nafsu sejenis ini, yang berbunyi, dan aku bersumpah dengan an-nafs al-lawamah. Jika nafs mutmainnah adalah jiwa atau nafsu yang stabil, kokoh, tenang, dan tentram, maka nafsu lawamah adalah jiwa atau nafsu yang labil dan goyah, mudah berubah-ubah keadaannya. Kadang ingat sama Allah, kadang lalai, kadang suka memaafkan, kadang suka marah-marah, kadang sabar, kadang tidak sabar, kadang taat, dan kadang bermaksiat. Dikatakan lawamah yang secara bahasa artinya suka mencela karena jiwa atau nafsu ini suka mencela diri sendiri. Ketika melakukan ketaatan, ia tenang. Tetapi ketika melakukan sedikit ketaatan, ia mencela diri sendiri. Kenapa tidak berbuat lebih banyak? Dan ketika melakukan keburukan atau kemaksiatan, ia mencela dirinya sendiri karena menyesali perbuatan buruk atau maksiatnya itu. Mengapa tadi aku melakukan keburukan ini? Mengapa tadi aku bilang begini atau begitu? Barangkali ini adalah jiwa atau nafsu dari kebanyakan kita, yaitu masih labil. Yang ketiga adalah an-nafsu amarah bisu. An-nafs al-amarah bisu artinya nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Tentang jiwa atau nafsu sejenis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 53, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa atau nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah jiwa atau nafsu yang buruk dan tercela, karena amarah bisu senantiasa mengajak kepada keburukan. Tetapi ini adalah sifat dasar dari diri manusia. Tetapi jika kita bina, kita didik, kita kendalikan, dan kita bersihkan, maka jiwa atau nafsu kita akan naik peringkat atau naik pangkat dari nafsu amarah bisu menjadi nafsu lawamah, kemudian menjadi nafsu mutmainnah. Dan membina jiwa atau nafsu ini memang tidak mudah, perlu mujahadah atau usaha ekstra keras atau bersungguh-sungguh. Tetapi bagaimanapun juga kita harus lakukan. Jika tidak, selamanya kita tidak akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena itu Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burodnya
mengatakan jiwa atau nafsu itu seperti bayi yang menetek pada ibunya. Jika pada waktunya disapi, ia tidak disapi, maka ia akan selamanya menetek pada ibunya. Mungkin cukup sekian penjelasan macam-macam tazkiyatun nafs dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman semua paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.